Ustazah Dika. Monggo Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan belum ya, sudah? Di kami belum, Ustazah. Share screen kan? Oke, Iya. oke. Sampun? Ya, sudah terlihat, Ustazah. Mungkin bisa di maksimal ini ya, Ustazah. Udah, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Fajar Pamono dan Ustadz-Ustadzah yang lain juga moderator, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian kami dengan Ustadz Ridho Zarkasi yang hari ini mohon maaf beliau sedang ada acara sehingga saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang hasil penelitian dan hasil capaian publikasi kami. Ya, judulnya seperti yang kita ajukan dulu, analisis strategi pengembangan destinasi halal tourism pada era industri 4.0 melalui pendekatan pastel analisis di Kabupaten Ponorogo. Dulu sudah kita pernah sampaikan latar belakang dan tujuan penelitian. Kemudian pelaksanaan penelitian yang pertama itu kita melakukan FGD bersama para stakeholder di kantor Dinas Pariwisata Ponorogo. Dan kemudian berikutnya kami juga melakukan pengambilan data melalui kuesioner online untuk menguji apakah ada setelah strategi itu kemarin itu strategi itu terkonsep itu coba kita melakukan uji penelitian apakah ketika strategi ini sudah terkonsep apakah nanti bisa diimplementasikan atau tidak. Nah, itu coba kita meneliti dari perspektif stakeholder apakah dibutuhkan faktor religi yang tinggi dan pengetahuan tentang syariat, tentang aturan agama yang baik, sehingga dapat membantu mereka untuk berminat atau untuk membantu dalam pelaksanaan halal tourism ini, atau cukup melalui pendampingan terus seperti itu. Jadi ada faktor internal dan eksternal yang kemudian harus menjadi satu untuk dapat mewujudkan dari konsep strategi halal tourism yang sudah kami hasilkan dari penelitian ini. Nah, ini hasil penelitian yang pertama yang FGD itu ini yang awal kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang penelitian yang kedua ini menunjukkan bahwa ya ini bahwa wisata tourism itu faktor religiusitas pada stakeholder, terutama pada pengelola wisata itu sangat penting untuk dibutuhkan. Sebab dengan faktor religiusitas atau keimanan, maka kesadaran untuk membangun dan mengimplementasikan kriteria halal tourism itu dapat terlaksana dengan mudah dan antusias dari stakeholder atau minatnya itu tinggi untuk kemudian mewujudkan dari konsep-konsep yang telah terwujud itu tadi. Tentu juga perlu terus adanya pendampingan dari dinas pariwisata, dari akademisi, dan dari pelaksana atau pengelola wisata itu sendiri. Yang kedua adalah faktor awareness, itu pengetahuan ya terhadap konsep Islami, konsep kehalalan dan pengetahuan tentang syariat Islam itu sangat mempengaruhi terhadap minat stakeholder ini untuk
membantu pengembangan wisata halal di Ponorogo. Nah, dari dua hasil penelitian ini kemarin kita pernah submit yang hasil FGD yang artikel pertama ini kita submit pada Journal of Sustainable Science and Management ini dan tidak diterima atau ditolak. Nah, kemudian itu kami dua jurnal itu artikel itu kami submit secara bersamaan. Di satunya ini yang kedua ini. Urgency of Halal Tourism, Religiosity, Awareness, dan Interest from Stakeholder. Kami submit pada Journal of Environmental Management and Tourism, Q3. Ini statusnya diterima dan telah terbit bulan Juli ini. Hasilnya ID Scopus juga kemarin baru muncul, kami cek baru muncul, dan Haki juga sudah kami daftarkan ya. Nah, kemudian jurnal yang pertama tadi, yang artikel pertama, itu yang ditolak. Q3 tadi ditolak, akhirnya kami masukkan ke jurnal Sinta 3 di Universitas Teknologi Bandung. Nah, statusnya adalah sudah revisi dan menunggu publis seperti itu. Nah, ini yang jurnal artikel kedua. Ini tadi kita publis ke Scopus ini dan hasilnya kita dapat ID Scopusnya ini Rida Zarkasi Muhammad Rida dan Kurniawan Dika Amalia ini artikelnya. Kemudian ini juga sudah terrekod di Scopus ini yang artikel justru yang artikel kuantitatif itu yang diterima karena jurnalnya itu dia memang membahas tentang tourism seperti itu, jadi kemungkinan diterimanya itu ini tinggi. Kalau yang jurnal yang pertama yang justru malah strateginya itu tidak diterima yang ke Scopus kemarin, terus akhirnya karena kita sudah mencapai Scopus 1, akhirnya kemarin kita submit ke ITB yang Sinta 3 itu. Seperti itu, Ustadz. Dan hakinya juga sudah proses semua. Terus kalau ini secara teori, kami juga sedang menyusun artikel yang secara teori. Kalau yang untuk memenuhi tuntutan dari luaran, insya Allah cukup. Tapi dari hasil penelitian ini atau judul payung pertama itu bisa dikembangkan lagi. Saya sama Ustadz Ridho itu sudah menyusun artikel tentang strategi pengembangan wisata halal dengan pendekatan teori stakeholder. Itu juga kami juga mengembangkan membuat artikel baru lagi seperti itu. Namun untuk memenuhi luaran ini sementara kami sudah sampai tahap ini, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sekalian berkeuangan. Ustaz? Ya. Bu Anggun yang di ya? Iya, Ustaz. Wah. Iya, Ustazah Dika. Terima kasih atas presentasinya, Ustazah. Ya. Monggo kepada Ustaz dan Ustazah viewer. Monggo Bu Rila dulu. Bu Rila. Halo Bu Rila. Iya, Ustaz. Panjang rumiyin dulu, Bu. Oh, baik, Ustaz. Bu Dika, ini memang Ustadz Ridho tidak bisa hadir, nggih? Iya, Ustazah. Okay. Mungkin nanti bisa ya hanya untuk dokumentasi LPPM. Misalnya nanti karena kemarin di surat juga sudah kami sampaikan bahwa jika ketua peneliti tidak bisa hadir untuk mempresentasikan dan diwakilkan ke anggota, maka mohon nanti bikin surat keterangan atau surat apa dan lain sebagainya untuk kebutuhan dokumentasi, Ustazah. Okay. Karena seperti tim lain juga seperti itu begitu. Okay. Kemudian kalau secara luaran menurut kami sudah sangat
baik sekali ya, karena sudah jurnal Q3-nya sudah terbit, kemudian Sintanya menunggu terbit gitu, sudah ada Haki 2. Kalau bisa dimaksimalkan mungkin di buku ajar, Ustazah. Jika entah nanti di ini lebih terkait dengan Ustadz Ridho atau lebih terkait ke Budika, monggo nanti bisa atau bisa disusun berdua begitu, karena menurut kami ini potensial sekali dan temanya sangat menarik sekali begitu. Karena ada beberapa anggaran yang mungkin tadi seperti pengolah data, menurut kami kalau bisa dialihkan ya bisa diambilkan dari situ gitu. Kemudian mungkin kami klarifikasi satu hal terkait dengan di rekapitulasi penggunaan anggaran untuk publikasi Scopus Q3. Ini kan sudah terbit, Saudara. Itu anggarannya memang itu ya, ada Rp300 atau berapa yang sampai detail begitu ya? Itu betul. Ini saya ada buktinya. Saya ngirim dari BCA itu €400 itu ditambah charge-nya €30. Itu memang saya membayar 6.981.000. Oh ya. Itu Ustazah. Oh, enggak, baik. Kami hanya klarifikasi karena kan biasanya kan gelondongan berapa gitu. Kalau ini memang karena ada charge dan aslinya itu memang cuma €400. Itu kan transfernya ke Bank Romania sana. Oh, baik. Transfernya Bank Romania gitu. Oke, baik Ustazah. Nanti mungkin itu bisa dipikirkan Ustazah terkait dengan penyusunan buku ajar gitu, karena dan ini mungkin kalau memang kaitannya dengan temanya masih terkait dengan roadmap-nya Ustazah Dika, mungkin nanti juga bisa diajukan untuk PKPT juga mungkin, atau mungkin kalau terkait dengan Ustadz Ridho kemarin sepertinya juga sudah mengajukan untuk penelitian dasar atau terapan begitu. Oke, insya Allah. Terima kasih Ustazah Anggun, kami kembalikan. Oke, terima kasih Ustazah Rila. Monggo yang kalau ada tambahan dari Ustadz Fajar. Oke. Ini kan masuk skema PPKID ya. Program penelitian karya ilmiah dosen. Oke. Dokter Us. Memang kalau konteksnya di Ustadz Ridho itu arahnya ke penelitian dasar nanti. Arahnya ke penelitian dasar, tapi belum penelitian dasar. Saya kira itu ya. Kemudian mengenai luaran sudah bagus. Hanya gini Bu. Kalau Ustadz Ridho itu tadi mata kuliahnya apa yang diampu? Mata kuliahnya beliau kewirausahaan, Ustaz. Agak nyambung juga ya. Nyambung kok enggak itu dengan judul sama mata kuliah beliau? Beliau itu kewirausahaan. Ya, nyambung Ustaz. Kan untuk kewirausahaan itu kan salah satunya juga ini usaha pariwisata. Oh ya. Enggak, artinya nanti hubungannya dengan buku ajar yang disarankan oleh Bu Rila tadi. Okay. Kalau itu malah ke saya kan memang pemasaran. Nah ya. Tapi nanti anunya ke ketua tim ya sekerelaan beliau. Nanti didiskusikan aja. Kemudian ini Bu, karena sudah luaran, saya kira tadi ngikut aja masuk anggaran tadi Bu Rila. Saya sedikit karena ini kan karya ilmiah dosen. Apa ininya tadi? Kalau yang waktu Monef di tahap awal itu kan kita diskusi perdebatan teoritiknya. Terus kemudian hasilnya apa Bu? Yang panjenengan sampaikan. Kalau kami dulu memang hasilnya seperti ini Ustaz. Hasilnya dari ini Ustaz. Bisa lihat PowerPoint kami ya? Ya gimana? Nah ya. Hasilnya gimana? Jadi hasil penelitian yang dari FGD kemarin memang kan itu kan sesuai dengan judul ya. Jadi yang hasilnya adalah strategi pengembangannya seperti apa dan arah atau langkah kebijakan dalam pembangunan seperti apa. Itu
ada di PowerPoint ini dan kami sudah sampaikan kemarin. Nggih, Nah, kayak apa? hanya Anunya, Bu. saja Enggak, saya ya nanya seperti rikesnya kayak apa? Nggih. Formulasinya kayak apa? seperti ya. Apa sesuatu yang Jadi baru yang panjenengan tawarkan dari hasil penelitian? nggih. Jadi masih seperti ini Ustadz. Dari yang ada di lapangan itu kan memang banyak yang belum sesuai dengan kriteria hal tourism. Nah, sedangkan hal tourism itu kan dia punya indikator. Nah, indikator itu yang kemudian kemarin kami hasilkan seperti ini. Yang pertama ya, pembangunan dan penambahan fasilitas ibadah atau fasilitas tempat ibadah, kemudian melakukan sosialisasi pembinaan pelatihan tentang pariwisata, tentang pengembangannya, atau mendorong fasilitas mereka untuk melakukan atau mendapatkan sertifikat halal dari MUI, kemudian melakukan koordinasi ya berbagai pihak untuk membangun, misalnya adalah akses jalan ke pariwisata itu, kemudian peningkatan promosi pariwisata, ya, peningkatan promosi pariwisata, promosinya pariwisata halal seperti itu. Kemudian menyusun strategi branding wisata halal Kabupaten Ponorogo seperti itu. Bu, poin penting itu jangan panjang-panjang. Poin penting apa dari yang ada itu apa? Kan nggak banyak gitu. itu implementasi kebijakan. Kalau teoritiknya apa, Bu? Singkat aja kayak apa? Yang sebelumnya kayak apa? Teoritik. Sesudahnya kayak apa? Sesuatu yang baru itu apa dari hasil penelitian ini? Sebenarnya kan kalau di karya ilmiah doktor itu kan lebih ke teoritiknya ini, yang sesuatu yang kebaruan yang didapatkan dari hasil penelitian. Apa ya Ustaz ya? Kalau secara teori kami belum menyusun sih Ustaz. Nah, sebenarnya ke situnya, Bu. Nggih. Yang penting jawabnya seperti yang ada dalam PowerPoint. Saya nanya lo suruh baca. Kalau secara teori memang kami belum membandingkan, maksudnya belum mengkonsep seperti itu ya, belum mengkonsepnya. Kami masih melakukan sesuai dengan judul kami yang kemarin itu, masih membuat atau mengkonsep strateginya apa sih untuk merubah wisata di Ponorogo ini agar menjadi hal tourism. Nah, konsep itu sebenarnya sudah ada, sudah terbentuk. Tinggal ya sesuai dengan arahan antum tadi. Terus syarat teori bagaimana gitu. Yeah. Nanti kita ini lagi kita musyawarahkan lagi ke Ustaz. Itu Ustaz. Yeah. Sebenarnya memang apapun jawaban jenengan kan sudah lolos ya di Sekopus. Tapi ini sudah dapat ID Sekopus. Ya paling enggak itu penting formalitasnya. Saya ingin sisi substansinya tadi, sisi sesuatu yang baru dalam kebaruan sisi teoritisnya tadi. Itu aja Bu. Matur nuwun Ustaz. Syukuran atas kerja keras ya. Dan tim. Semoga menjadi amal soleh kita semuanya. Amin. Matur suwun Ustaz. Ji. Monggo Bu Anggun. Syukuran Ustaz Dika, Ustaz Fajar dan Bu Rila. Mungkin untuk kelompok C sudah selesai Ustaz. Ini dari Dr. Parwi, kemudian Ustazah Devi dan Ustazah Dika sudah menyelesaikan presentasi. Untuk agenda selanjutnya memang ini tadi disepakati untuk kembali ke kelas besar Ustazah. Ya. Ada pengarahan dari Pak Warek 2 sama Warek 3 jam 12, Bu. Nggih. Sepakatannya. Nanti berarti masuk lagi ke link yang awal tadi ya. Iya, ke ruang besar ya Ustazah. Nggih. Nggih. Nanti kalau di woro-woro mawon nanti waktunya kembali ke gitu. Iya, baik Ustazah. Assignment mulai sekarang. Nanti jam 12 kumpul lagi gitu biar
Ya, nanti kami infokan kembali di grup Oke. penerima Ya. hibah internal Ustazah. Nggih. Oke. Ya, mungkin ini langsung kita cukupkan atau pripun Ustaz? Ya. Sampun. Nggih. Nggih. Baiklah, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.